Saya ke Pak Prof. Sarson. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak-bapak narasumber, tidak ada ibu-ibu ya? Ada ibu. Oh, ada satu. Karena biasanya kalau kita berkumpul laki-laki semua Pak tidak seksi. Ya, kalau orang-orang organisasi, orang pimpinan seperti ini biasa, walaupun kita tidak ada maksud lain, tapi setidaknya ada aroma-aroma lain. Itu maksudnya. Ya. Oke Bapak dan Ibu, kita ingin fokus ke PDAM tadi. Sebenarnya masalah PDAM ini klasik. Klasik biasa, seluruh dunia, seluruh Indonesia begini keadaannya. Ya, saya juga heran. Air baku yang tersedia dengan banyak, tetapi tidak pernah menguntung. Ada apa ya? Pertanyaan besar itu. Itu baik. Memang juga begini, kalau kita bandingkan Pertamina saja Pak dipimpin oleh Ahok, itu ruginya sekitar 187 triliun. Padahal gaji Ahok itu 1 bulan 1 miliar. Saya baca Pak dia punya. Kita punya perusahaan minyak Malaysia Pak, apa dulu namanya? Petromax, Petromax itu keuntungannya tahun ini Pak 875 triliun. Bisa dibayangkan. Ada apa dengan orang Indonesia? Saya tidak bertanya apa. Sebenarnya bukan direktur. Kalau direkturnya itu dia bekerja sistem. Tidak ada kinerja direktur yang rusak hanya karena dia. Itu ada sistem yang bekerja. Makanya kadang-kadang kalau kita menuduh kinerja direktur yang salah, bukan direktur. Dia cuma sekedar salah satu organ yang bekerja. Buat direktur dia, apalagi kalau direkturnya dia lemah atau tak bisa lemah, dia S3 yang dibet, SD, SMP, SMA. Iun jam total aluran air, artinya semua mau auto ahlinya. Iun tirong ketutulu, ini kan persoalan yang banyak sekali. Itu persoalan PDAM yang saya lihat Pak. Tapi saya jadi heran, kalau kenapa PDAM itu tidak untung. Tadi ada jalan pintas yang dikemukakan oleh Pak Doni. Naikkan saja. Tetapi dengan catatan, kalau pelayanan bagus Pak, masyarakat pasti mau. Bagaimana? Naik, tahu lima, pelendeli. Sehingga terkenal PDAM itu perusahaan air menetes. Ya, air macet. Meliulo. Perusahaan air Meliulo. Potia rasa nanti Pak, saya kebetulan ada keluarga saya di Kabupaten Kepulauan Putih. Tapi Pak Doni tahu nih. Betul Kabupaten betul ngomong ngoloman nunggu ulai malu PDAM. Boleh PDAM dari terus mau ngoloman dia mau nah. Bapak tahu bahwa metagilo orang. Sampai kami tidak kenal Pak. Kalau sekarang sudah enak, mungkin sudah pakai sudah pakai HP atau segala macam, pakai PLN dan sebagainya sudah bisa. Tapi dulu, tapi saya begini, sebenarnya seperti tadi Pak Karim bilang, kalau memang dia ingin cari laba Pak, ubah ini. Jangan lagi dia menjadi BUMD yang punya misi untuk sosial. Memang begini, undang-undang Undang-Undang 45, air apa segala macam dikuasai pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Tetapi jangan diterjemahkan mental-mental kemakmuran direktur. Karena direktur juga dia belum putih Pak. Saya juga kaget direkturnya itu 60 juta sampai 50 juta, 60 juta mungkin dila atau dipati. Ya, 75 juta kira-kira. Ya. Saya dengan Pak ini kami di profesor di kampus, dia belum main gaji. Dia mau ambil itu mak betul gaji betul. Berarti ambil dia rugi betul sama profesor berdarah-darah. Orang mau tali PS 3 betul SD, SMP, SMA. Gaji dia maksa itu di Pak betul sebagai direktur. Tapi pada umumnya saya dari dulu Pak, saya berteman dengan orang PDAM. Kebanyakan mereka itu rekrut dari pemain bola, pemain tenis. Ya, banyak teman saya yang hebat-hebat. Yang jadi pegawai PDAM itu pemain tenis, pemain voli dan sebagainya. Dulu Pak ya?
Dulu, sampai sekarang juga masih bagus sedikit. Ini persoalan di PDAM sehingga SDM-nya Pak tidak merata. Padahal PDAM itu butuh kekhususan dalam SDM-nya. Yang terjadi tidak. Baru biasanya begini Pak, mohon maaf tipu. Saya itu ada kadang-kadang dapat informasi. Itu jadi tempat misalnya kemanakan lo TSA, TSB. Walau itu, dia rata politik ya. Dia rata. Saya ada satu yang saya tahu persis Pak. Dia lulusan lo, dia mata lah itu begitu. Lalu pegawai PDAM, karena di Mamali mau tahu pada PDAM. Bahwa saya tidak akan sebut. Dia mali, dia udah lalu Pak Niko zaman mau boloh hiong, kalau buat dia pulang, kalau kan odi buti cerita dia, boloh pulang gulo, boloh hiong, kalau buat dia pulang gulo. Tapi inilah saya lihat, ini yang menggerogoti PDAM. Memang tidak ada misalnya nota, tapi biasanya begini, open saya lo tipen bawa ngidlai pejauh, dia punya walau nota, tamiap mau tiauti. Jadi itu misalnya direktur PDAM, lo tak main lo tak ada oleh A misalnya, bahwa dia melang alita. Misalnya tak bisa menentukan nasib orang tua lawan ketua kepala PDAM jalannya tak bukti. Itu bahkan akalnya mau rusak hati. Jadi bukan kepala PDAM itu koruptor dan sebagainya. Karena katanya mau lalu jamai tamen dia lepas Sindu itu. Karena hepoh tuoli itu, botol wema jadi pas Sindu jah itu. Kan itu persoalan. Mohon maaf Pak, saya sebagai akademisi, saya bicara secara normatif seperti ini, saya tidak menuduh siapapun, tetapi ini mah di renungan kita bersama. Karena coba bayangkan, saya itu membayangkan, kenapa Petronas itu bisa untung 8 sekian, padahal Ahok itu dianggap orang hebat, toh masih merugi. Apa yang terjadi dengan otak-otak orang Indonesia? Saya cuma itu yang saya pikirkan Pak. Dia betul PDAM itu kalau dikelola, dia misalnya lo di Pak itu, ungai di petau dia. Kenapa tidak jadi bagus? Kalau PDAM itu saya Pak, saya anggap itu pasti mau nguntung. Dia siapa bilang? Dia mau nguntung buat bahwa namanya hemo tagi doya tahu orang pe mau nguhui. Dia jauh tipe data pegawai, jauh tipe data perjalanan dinas. Salah satu juga yang kadang-kadang Pak mau bahwa studi banding tentang pembuatan air, wawalnya bos studi Bandung. Kadang-kadang terjadi. Tapi ini bukan di Gorontalo yang saya katakan poli, di saat daerah lain. Jauh-jauh sekali. Yang saya baca-baca di anu Pak. Saya tadi baru membaca permasalahan PDAM di Aceh. Itu yang begitu juga dikeluhkan. Sambungan ke rumah-rumahku. Padahal sambungan ke rumah-rumah ditanggung oleh APBN. Proyek pusat itu kan APBN sebenarnya. Meskipun dananya saya tidak tahu dari mana sebagainya. Itu kan proyek dari pusat, bukan dari daerah. Kita kan BUD dapat hibah. Hibah. Itu pemberian pemerintah. Itu menambah. Kenapa? Tidak mau rugi buti buai. Hempun ditato tundu ini mengoli. Iya kan, pertanyaannya kan begitu. Saya tidak akan mengungkap seperti apa yang Pak Niko bilang, bla bla bla, karena saya tidak punya data seperti itu. Kita hanya mengkonstruksi pikiran ini secara normatif. Warna pikiran yang melatih, bahan petaluh tidak untuk itu. Abo taluh hek aku dumaja aja taliol. Walaupun saya tahu persis itu juga proses biaya produksinya tidak mudah. Beheli biaya listrik itu kayak di anu itu yang jadi masalah adalah membayar listrik, pembangkit listrik untuk memompa air. Karena kita itu melawan sunnatullah. Air yang tadinya mengalir ke bawah, kita harus alirkan ke atas. Itu yang namanya Pak, ilmu itu yang disebut dengan menantang sunnatullah. Sunnatullah air itu mengalir dari atas ke bawah. Tapi dengan ilmu dan teknologi, kita bisa ubah itu menjadi air mengalir dari bawah ke atas. Itu fungsi ilmu dan teknologi. Ya, kalau kita bicara itu. Dan ini yang membutuhkan biaya itu. Jadi kalau kita menyalahkan, terus terang saya itu kepala PDAM lo Gortip itu mau tahu ya, mau tahu hati Allah. Tapi saya tidak tahu persoalannya, saya tidak mau lihat itu. Tapi sampai itu saya sampaikan sekarang, saya kaget-kaget. Dia mulai buat PDAM mulai tiba untung. Buat mulai dia sana dari dulu Pak. Saya terus terang bermain tenis dengan orang
masih tipa apa dulu yang jadi Bakulu. Itu saya pemain tenis yang ini dulu, walaupun sekarang sepewot-pewot. Ya, saya tidak boleh main tenis. Itu pemain tenis PDAM hebat sekali semua. Dan saya dapat informasi dari mereka. Mereka hebat-hebat. Hebat-hebat tapi main tenis. Tapi kalau main air belum tentu. Itu persoalan. Saya lihat persoalan yang kronis di PDAM itu. Rekrutmen SDM tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh PDAM. Karena persahabatan atau mereka karena dibutuhkan dengan ini. Sehingga itu juara-juara satu itu karena juara satu di tenis dan lain itu orang PDAM. Orang PLN. Tapi juara satu dalam mengecari keuntungan itu mungkin di bawah. Kurang. Inilah yang perlu dirubah mindset kita. Bagaimana mengelola PDAM itu dengan SDM yang kenapa tidak Pak? Kita digitalisasi semua. Masyarakat yang bisa lihat. Silakan Anda lihat di telepon Anda berapa tagihan hari ini, berapa makan hari, apa yang terjadi kalau Anda macet bisa dilihat. Dan sekarang sudah boleh itu Pak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.